Saya Dani dari Singapura. Saya atlet bulu tangkis dari Singapura, tapi saya lahir di Indonesia. Hari ini saya baru baca tentang Tantowi pensiun dari pertandingan internasional bulu tangkis. Pas saya baca, perasaan sedih ya, ada senangnya, terus ada terharunya juga. Sedihnya karena ya namanya pemain bulu tangkis, atlet itu pasti ada masanya untuk pensiun dari internasional, termasuk saya, karena Tantowi dan saya ya hampir seumuran, cuma beda setahun, dia lebih tua. Jadi sedih karena kesibukan kita kan pertandingan internasional. Habis itu setelah ini gak ada lagi pertandingan internasional, Super Series atau pertandingan di negara-negara lain. Terus senangnya karena setelah pensiun berarti memulai karir baru, kehidupan baru. Nah, karir baru, kehidupan baru ini menurut saya beda sekali, karena waktu jadi atlet itu pagi sore semua latihan, harus disiplin, terus ada target. Jadi hidup itu semua diprogram, terus nggak bisa santai. Jadi senangnya itu tekanannya udah lepas, tanggung jawabnya udah lepas ya. Saya senang lah buat Owi bisa melewati ini, dan apa yang dia lakukan, dia impikan sebagai atlet badminton itu salah satunya juara olimpiade, itu yang semua pemain inginkan untuk dapatkan, dia dapat. Dan dia satu-satunya pemain ganda campuran Indonesia yang sampai sekarang bisa mendapatkan medali emas di olimpiade. Menurut saya dia itu orang yang terpilih, dan dia itu orang yang spesial, dan memenangkan medali emas itu menurut saya itu orang yang sempurna yang bisa dapat itu. Senang buat Tantowi, walaupun kadang iri juga sebagai teman, kenapa bukan saya gitu yang dapat. Ya tapi yang dapat temen oke lah. Terus saya mau bagi cerita pengalaman pas pertandingan bareng internasional sama Owi gitu. Tiap pertandingan internasional itu pasti langsung nanya, "Bos, berangkat gak?" Nah gitu berarti. Terus kalau udah tahu berangkat, wah seneng gitu, langsung bisa ketemu gitu kan pertandingan, makan bareng. Kadang-kadang saya ngeliatin dia latihan, sekali-kali sparring bareng gitu ya pas pertandingan gitu. Pertama kali lihat Tantowi juara itu pas di Singapura Open. Singapura Open saya nonton dia itu sampai dia juara, itu kayaknya nggak percaya lah kok dia bisa juara gitu. Nah setelah dari Singapura Open itu baru itu saya ikutin dia juara lagi, terus
All England juara gitu, kayaknya kayak ngimpi kok bisa gitu menang pertandingan yang saya atau dia itu mungkin dari kecil itu nggak pernah terpikirkan untuk bisa menang All England, menang Super Series, apalagi Olimpiade gitu ya. Tapi emang rezekinya dia dan itu hasil kerja keras dia, dan dia pantas mendapatkan itu semua medali dan semua yang dia terima sampai sekarang. Itu cerita sebelum Olimpiade di Rio, Brasil, sebelum Owi menang di Brasil. Hari itu saya ketemu dia di Malaysia pas Malaysia Super Series itu. Jadi pas waktu itu Owi udah berapa kali kalah, itu babak pertama terus, nggak tahu 5 kali atau 6 kali. Nah pas di Malaysia itu saya ngobrol sama Owi, udah ngobrol aja. Saya lihat dia lagi kusut kalah terus nggak tahu, saya bisa kepikiran aja ingat pas di Rio itu, karena pas waktu itu saya pernah ke Rio main pertandingan GP, dan gedungnya itu katanya sekalian buat persiapan buat Olimpiade. Nah pas saya main di sana itu perasaan kok gornya kayak di gudang gitu, terus tempatnya kayak banyak angin, terus bolanya agak kenceng gitu. Nah pas itu saya cerita sama Owi, bos kayaknya ya feeling ya, ini kayaknya di Rio ini ya, kayaknya sih feeling gua rezeki lu sama Cibutet, terus Kohindra sama Aksan. Saya bilang sama dia begitu. Nah terus saya bilang kan, di sana itu bos gornya tuh angin, terus bolanya kenceng. Nah ini kayaknya sih emang tempat lu banget ini kayaknya. Jadi menurut gua yang udah kalah ini nggak usah dipikirin deh kayaknya. Ya saya cuma omong kosong aja, cuma ngomong sebagai fan aja, bukannya orang yang tahu badminton, karena saya berharap juga gitu kalau siapa tahu kan menang gitu. Nah sharing feeling saya aja lah gitu. Nah pas lihat dia ngikutin main satu-satu, terus waktu itu lawan beratnya dia itu yang dari Cina, Zhao Zunle sama Zhang Nan, terus Su Chen sama Ma Jin, itu lawan berat dia. Nggak taunya sebelum Olimpik si Su Chen sama Zhang Nan sama Zhao Zunle nya itu agak kurang harmonis gitu kan. Wah kok feeling ini kayaknya ya gitu. Terus benar pas lawan Owi sama Butet rame dia menang. Wah kayak saya sebagai teman aja kayak ngimpi gitu, nggak kayak wah kok bisa gitu. Tapi kayaknya ini emang jalannya. Pas di final lawan Malaysia, lawan
Chan Pengsun sama Go Liwing itu, wah ini sih yakin ini dimakan ini. Soalnya kan ya si Owi kan pede banget kalau lawan itu. Sorry nih bukan mengecilkan Chan Pengsun, tapi emang feeling aja kalau dia lawan itu tuh kayak yakin banget. Nah pas itu bener, pas final menang gampang, wah rasanya kayak nggak percaya gitu. Emang rezekinya dia menang, dia dianugerahi medali emas Olimpiade gitu ya. Saya nonton di rumah sama teman-teman ya, merinding sih sampai merinding sampai berbes mili juga gitu. Dan sekarang akhirnya Owi udah resmi pensiun, dan saya senang juga karena Owi pensiun dengan prestasi tertinggi, medali emas Olimpiade, juara dunia, juara All England. Dan saya sebagai teman senang, bangga, dan Owi akan jadi legenda bulu tangkis Indonesia untuk selamanya dalam sejarah perbulu tangkisan Indonesia sebagai peraih medali emas di Olimpiade. Dan sampai sekarang dia masih satu-satunya pemain ganda campuran yang meraih medali emas di Olimpiade. Harapan saya untuk Owi setelah pensiun ini, semoga dia bisa menikmati karir berikutnya, mungkin di bisnis atau jadi pelatih bulu tangkis. Semoga dia juga mau membagikan ilmu dan pengalaman dia untuk adik-adik junior di Jarum di Indonesia, karena ilmunya dia itu sangat berharga gitu. Dan itu tidak semua orang punya gitu. Jadi semoga dia mau membagikan ilmunya untuk junior-juniornya. Oke, itu aja obrolan saya tentang Tantowi Ahmad. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi.